Dia yang salah tingkah kalau ada kamu di sekitar dia. Seperti apa orangnya? Oke, di sini ada Justice. Dia yang salah tingkah ketika ada kamu di sekitar dia. Kita mau cari tahu ciri-ciri orangnya seperti apakah dia. Oke, di sini ada The Emperor. Di sini ada Five of Swords. Oke, dia yang salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia. Seperti apa dia orangnya? Dia yang salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia. Di sini ada Page of Wands. Oke. Libra, Aries kuat di sini. Taurus, Gemini, ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang salah tingkah kalau ada kamu di sekitar dia. Kita cari tahu karakteristiknya orang ini. Ini sangat tegas, yang jelas dia sangat tegas. Ada Justice, ada The Emperor, ya. Dia punya skill komunikasi yang sangat baik, dia punya keuangan yang sangat baik. Ini kalau secara posisi dan jabatan dalam pekerjaannya dia, ya apapun jenis pekerjaannya dia ya teman-teman, apapun karirnya dia, entah dia berwira swasta atau dia bekerja di suatu perusahaan, intinya orang ini punya anak buah, punya kedudukan yang sangat baik, ya, punya bisnis yang sangat baik, punya karir yang sangat baik. Ya, ada Justice dan ada The Emperor. Ini orang yang sangat tegas. Dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya dia. Ya, teman-teman, dia punya jiwa pemimpin yang sangat sangat besar. Di sini ada The Emperor. Cenderung cenderung agak galak, ya, pinter banget orang ini, tegas banget. Kalau ada sesuatu hal yang menyinggung hatinya atau tidak sesuai dengan prinsipnya atau tidak sesuai dengan pola pikirnya, atau ada seseorang atau beberapa orang yang tidak satu vibrasi sama dia, tidak sefrekuensi sama dia, sudah otomatis orang ini akan menjauhi kelompok tertentu, orang-orang tertentu, bahkan dalam hal cinta sekalipun. Gitu ya teman-teman. Ini ada sosok orang tua, ada The Emperor. Mungkin dia single parent, ya. Dia sudah punya anak, dia pernah menikah, karena aku lihat ada Justice, ada The Emperor ya teman-teman. Orang ini pernah menikah, sudah punya anak, single parent, atau mungkin juga kalau aku lihat ada The Emperor, bahkan orang ini saat ini masih ada di hubungan pernikahan gitu ya. Di sini ada Justice, ada Page of Wands. Ini tipikal orang yang memang senang sekali membahagiakan orang lain. Dia nggak suka nih ada sesuatu di depan dia, orang-orang di depan dia yang kelihatan murung, kelihatan sedih. Dia nggak suka. Dia senang sekali membahagiakan orang lain. Teman-teman ambil yang resonate saja ya. Di sini ada Page of Wands. Senang sekali membahagiakan orang lain, gitu ya. Senang sekali membuat orang tertawa. Senang sekali, apalagi kalau tertawanya atau bahagianya karena dia. Dia bakalan bangga banget sama dirinya dia. Gitu ya teman-teman. Dia orang yang sangat pintar, cerdas, mungkin secara ekonomi, mungkin secara pendidikan dia punya pendidikan yang sangat tinggi, atau mungkin saja dia punya kebijaksanaan, dia punya kecerdasan, dia punya kepintaran, yaitu karena proses kehidupannya dia yang membentuk dia jadi mungkin jauh lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya, jadi jauh lebih bijaksana dibandingkan sebelumnya karena proses kehidupannya dia, atau memang dia punya pendidikan yang cukup tinggi gitu ya. Beberapa dari kamu dia yang salah tingkah kalau ada kamu di sekitar dia ini istilahnya workaholic ya. Dia senang sekali bekerja, dia senang sekali sibuk, dia senang sekali sibuk gitu. Bahkan orang ini tipikal orang yang memang melakukan pekerjaan banyak gitu, multitasking, multitalenta. Mungkin dia bekerja di suatu perusahaan ini, dia sudah punya kedudukan yang sangat baik, mungkin dia punya anak buah, mungkin secara penghasilan juga nggak kurang, tapi orang ini nggak pernah puas gitu ya. Jadi dia juga buka usaha gitu ya teman-teman ya. Dia jadi bos atau jadi pemimpin di tempat usahanya dia sendiri, melakukan 2 pekerjaan sekaligus atau banyak pekerjaan sekaligus, karena orang ini ya multitasking ya, multitalenta teman-teman. Aku lihat ya, dia punya skill komunikasi yang sangat baik. Terutama dia pergunakan untuk kesehariannya dia ya, dalam hal karir, cinta, untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dia, keluarganya dia. Pokoknya dia punya skill komunikasi yang sangat baik. Ada Justice. Ya, sangat tegas teman-teman. Cenderung galak, ada The Emperor kalau kau lihat ya. Untuk beberapa dari kamu, terutama untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan teman-teman. Orang ini salah tingkah kalau ada kamu di sekitar dia. Ini ada perbedaan usia yang cukup jauh. Terutama untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan. Dia mungkin secara usia jauh lebih dewasa dibandingkan kamu, jauh lebih tua lah dibandingkan kamu ya.
Dia suka sekali memakai penutup kepala. Kalau kemana-mana, itu mungkin bagian dari fashionnya dia. Entah laki-laki, entah perempuan. Ini bacaannya bisa untuk kamu laki-laki atau perempuan ya teman-teman ya. Tinggal diambil yang cocoknya saja. Oke, aku lihat dari Five of Swords. Ya, ini ada di sekitar kamu teman-teman. Tanpa kamu sadari. Ya, tanpa kamu sadari mungkin kamu lagi kumpul sama teman-teman kamu atau kamu lagi sibuk sama pekerjaan kamu. Dia sering memperhatikan kamu dari jauh, ada Five of Swords. Ya, dia tahu kesibukan kamu, dia tahu sosial medianya kamu, bahkan sering memantau sosial medianya kamu, pergerakan kamu sehari-hari seperti apa, ya di tempat kerja kamu. Pokoknya ini ada sekitar kamu. Ya, dia tahu ketika kamu lagi capek banget, ketika kamu lagi apa ya, mungkin lagi banyak masalah gitu teman-teman. Tapi karena memang sampai pembacaan ini aku buka dia masih salah tingkah, masih deg-degan kalau ada di sekitar kamu, jadi dia diam aja. Ya, ketika kamu lagi banyak masalah, lagi capek banget sama rutinitas sama pekerjaan kamu gitu ya. Jadi dia untuk sementara ini dia diam aja, tidak melakukan apapun. Karena ketika dia mendekati kamu, ya suasana hatinya seperti nggak menentu. Gitu teman-teman ya. Jadi ya, di sini ada Page of Wands. Ya, ini orang yang sering sekali kepoin tentang kamu. Kalau misalnya dia lagi kebetulan buka, nggak pernah kebetulan sih, emang dia sengaja ya, buka sosial media kamu, entah Facebook, Instagram, apapun itulah teman-teman ya. Dia nih orang yang senang sekali memperhatikan kamu, foto-foto kamu, apa yang kamu sharing, suka senyum-senyum sendiri gitu kalau aku lihat dari Page of Wands ya. Orang ini periang ya teman-teman ya, periang. Bawaannya hangat, dia banyak temannya. Hangat, friendly sekali, periang sekali gitu ya teman-teman. Tapi dia tahu kapan dia harus bersikap serius ya, mengeluarkan kepintaran dan kecerdasannya dia, juga kebijaksanaannya dia, dan dia kapan tahu waktunya, ini waktunya dia santai, entah sama keluarga, entah sama pasangan, entah sama temen kayak gitu ya. Dia tahu waktu ya, serius tapi santai orangnya kalau aku lihat ya secara energi di sini. Ini apa ya, tipikal orang yang memang udah siap jadi orang tua, atau bahkan mungkin dia sudah punya anak gitu ya, sudah jadi orang tua, atau memang dia siap untuk jadi orang tua. Ini tipikal orang sangat berkomitmen ya. Dia sangat berkomitmen. Di sini ada Justice dan ada The Emperor. Kuat sekali di sini ya, Major Arcana teman-teman ya. Dia apapun yang dia pilih dalam hidupnya dia, karirnya dia mau berkarir sebagai apa nih? Gitu ya, atau dalam hal cinta atau segala keputusannya dia, itu melalui pertimbangan terlebih dahulu ya, tentu saja ada Justice. Melalui pertimbangan terlebih dahulu. Tetapi ketika dia sudah mempertimbangkan segala halnya, baik dan buruknya gitu ya, segala hal deh, terus dia mengambil suatu keputusan, ya itu sudah tidak bisa ditarik lagi. Itu yang akan dia lakukan gitu ya. Dia akan sangat berkomitmen dengan semua keputusannya dia yang datang dari pertimbangan dia sendiri. Dia orang sangat percaya diri teman-teman ya. Di Emperor aku kelihatan banget di sini orang yang sangat percaya diri. Dia percaya segala keputusan memang harus datang dari dia, tidak bisa dipengaruhi sama orang lain gitu ya. Optimis banget orangnya teman-teman. Dia punya sifat yang cenderung agak keras ya, kalau udah maunya ya maunya gitu ya. Ya nggak heran dia akan sangat berkomitmen dengan segala sesuatu yang dia pikirkan terlebih dahulu, segala sesuatu keputusannya dia dalam hal cinta, apapun itu ya, cinta, karir, apapun itu gitu. Dia punya karir yang sangat baik ya, dia punya uang yang cukup untuk hidupnya dia, untuk memenuhi hobi-hobinya dia gitu ya. Dan otomatis karena dia punya karir yang sangat baik, dia harus berhadapan dengan banyak orang di dalam pekerjaannya dia harus berpenampilan yang baik juga. Dia punya selera busana yang sangat baik, terutama ketika dia bertemu dengan rekan kerjanya, rekan bisnisnya, di lingkungan teman-temannya gitu ya teman-teman. Dia suka barang-barang mahal karena dia mampu membeli itu semua. Barang-barang yang berkualitas baik, barang-barang yang cukup pricey, tapi dia mampu gitu teman-teman untuk memenuhi itu semua gitu ya. Kalau aku lihat dari Five of Swords, sebenarnya orang ini mungkin banyak yang sirik ya sama dia ya, banyak yang sirik, banyak yang berusaha untuk menjatuhkan gitu ya, mungkin karena masalah karirnya dia, masalah kesuksesannya dia gitu. Tapi karena orang ini tipikal orang yang sangat percaya diri dengan kemampuannya dia tidak peduli dengan orang-orang, cenderung tidak peduli dengan orang-orang yang tidak suka sama dia. Cenderung tidak peduli dengan energi-energi negatif yang dia tahu banget, dia sadar banget dia dikelilingi dengan orang-orang yang memang sirik sama dia, tapi dia nggak peduli. Dia tidak terlalu memperdulikan itu semua. Dia tetap melakukan rutinitasnya dia gitu ya teman-teman ya, tetap melakukan pekerjaannya dia, seperti itu.
Oke, kita cari tahu lagi dia yang salah tingkah kalau ada kamu di sekitar dia ya. Seperti apa orangnya ya? Dia yang salah tingkah kalau ada kamu di sekitar dia. Informasi tambahannya. New opportunities. Oke. Dia yang salah tingkah kalau ada kamu di sekitar dia. Seperti apa orangnya? Physical body. Ya. Dia yang salah tingkah kalau ada kamu di sekitar dia. Seperti apa orangnya? Dia suka sekali olahraga ya. Badannya sangat baik, sangat bagus, sangat sehat. Nggak heran nih banyak yang suka nih lawan jenis sama dia karena secara karir baik banget dia. Ya, secara karir keuangan itu sangat baik, sangat terjamin, sangat mandiri. Dan secara fisik ya dia kelihatan sangat menarik ya teman-teman ya di mata lawan jenis. Oke. Dia yang salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia. Intuition ya, dia yang salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia. Seperti apa orangnya? Oke. Dan ada passion. New opportunities ya, dia yang salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia. New opportunities, kayaknya kamu baru kenal sama dia ya, baru kenal sama dia. Ya kamu menganggap dia teman, mungkin kamu baru saja melamar pekerjaan di suatu tempat, di suatu perusahaan ya, ini teman baru kamu, atau sebaliknya ya, atau vice versa. Mungkin dia yang karyawan baru di tempat kamu. Intinya kamu belum terlalu lama nih kenal sama dia. Kamu belum terlalu lama kenal sama dia. Mungkin first impressionnya dia ketika baru kenal sama kamu ya kamu menarik secara fisik. Ya, karena aku lihat di sini ada passion. Dia memiliki ketertarikan secara fisik sama kamu. Ini tipikal orang yang punya gairah cukup besar. Kamu mengerti maksudnya ya? Gairah itu bukan hanya dalam secara seksual saja, tapi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia inginkan, dia lakukan dengan, dia kejar, dia lakukan dengan penuh dengan percaya diri. Ada di Emperor, ada passion. Dia punya passion atau gairah atau semangat yang begitu besar untuk meraih kesuksesannya dia. Apapun yang dia inginkan, pokoknya dia akan kejar. Gitu ya, dalam hal apapun ya. Apalagi kalau itu ada sangkut pautnya dengan karir, keuangan kayak gitu. Ya. Intinya orang punya rasa percaya diri yang sangat besar ya. Ini punya ketertarikan secara fisik sama kamu yang begitu besar gitu ya. Kalau secara seksual juga kalau aku lihat dari passion ya, dia tertarik dengan hal itu, teman-teman ya. Ada intuition, dia punya intuisi yang sangat baik. Kalau aku lihat dari justice ya, memang dia orang sangat berlogika sekali, sangat realistis sekali. Dia selalu mengumpulkan banyak bukti ketika dia sedang menimbang-nimbang sesuatu gitu ya. Pokoknya dia pakai logika banget. Tapi bukan berarti dia tidak pernah menggunakan intuisinya dia. Bukan berarti dia tidak sadar bahwa dia punya intuisi yang sangat tajam. Ya, terutama kalau untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting gitu ya teman-teman, dia selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Ada justice, ada intuition. Antara intuisinya dia sama logikanya dia benar-benar seimbang. Ya teman-teman ya, di sini ada physical body seperti tadi aku jelaskan. Secara fisik sangat kelihatan sehat. Ya, menarik sekali secara fisik. Dia suka olahraga, dari olahraga yang benar-benar apa ya, simple, tidak memakan biaya sampai olahraga yang mahal, berat gitu. Ya, ini daya tariknya dia nih apa ya, kelihatan banget fisiknya bagus gitu, olahragawan banget gitu teman-teman ya, suka banget olahraga gitu ya. Oke, kita cari tahu kenapa sih dia salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia. Ya jelas ada perasaan suka ya teman-teman ya, tapi kita lihat ya. Kenapa sih dia salah tingkah ketika ada kamu di sekitar dia? Kenapa sih orang ini salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia, teman-teman? Tadi udah aku jelaskan ya teman-teman di atas, kayaknya di sini ada beberapa dari kamu dia yang salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia ya. Ini dia masih dalam situasi hubungan yang masih menikah gitu ya teman-teman ya, di dalam pernikahan, orangnya sudah menikah. Oke. Kenapa sih dia salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia? Di sini ada ada Five of Pentacles, di sini ada the Devil. The Devil-nya aku tutupin dulu teman-teman sebentar. Waduh. Oke, ada Five of Pentacles, ada the Devil. Oke, satu kartu lagi. Kenapa sih dia salah tingkah kalau kamu ada di sekitar dia? Kenapa orang ini salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia, teman-teman? Satu kartu lagi. Ada Knight of Swords. Oke. Di sini Capricorn kuat ya energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Ada Taurus, Virgo juga. Oke teman-teman, ada Five of Pentacles. Untuk beberapa dari kamu, aku lihat kenapa dia salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia. Ini kamu mengingatkan akan seseorang yang pernah ada di dalam hidupnya dia di belakang sana.
tentu saja yang sangat dia cintai. Mungkin dia ditinggalkan atau vice versa ya teman-teman. Intinya hubungan cinta dia dengan orang ini sudah berlalu, sudah selesai gitu ya. Lalu kamu hadir di dekat dia, kamu kenalan sama dia. Tadinya ya hanya tentang pekerjaan gitu ya, seperti tadi aku jelaskan, mungkin kamu karyawan baru tempat dia atau vice versa atau terbolak-balik gitu ya. Kamu mengingatkan dia akan seseorang yang pernah sangat dia cintai di belakang sana, yang memiliki hubungan gagal sama dia, gitu ya. Tapi dia tahu, dengan kondisi kamu dengan dia saat ini, dia tahu dan sadar diri bahwa dia tidak bisa memiliki kamu. Mungkin karena dia sudah punya keluarga, mungkin karena dia sudah punya pasangan juga, gitu ya. Mungkin saja dia tidak yakin dengan perasaannya dia sendiri, atau mungkin saja dia tidak yakin kalau kamu akan menerima cintanya dia. Gitu ya. Jadi dia cukup menyimpan perasaan cintanya, perasaan sukanya, tertariknya sama kamu dalam diam. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada the devil. Waduh. Kenapa dia salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia? Teman-teman, ini baru aku lihat soal passion, gairah ya. Ketertarikan dia dalam hal seksualitas. Ketertarikan dia sama kamu begitu besar secara fisik. Ada di emperor, ada passion, ada the devil. Dia salah tingkah karena menurut dia kamu orang yang sangat menarik di depan dia, secara fisik terutama. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya, dia cukup mengagumi kamu diam-diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat suka sama fisik kamu. Mungkin dia lihat rambutmu, mungkin wajahmu, mungkin tubuhmu. Secara fisik aku lihat ya. Jadi dia salah tingkah sendiri nih. Kalau kalau dia sedang mengagumi kamu dari jauh gitu, kamu ada di sekitar dia, dia memperhatikan kamu tuh dari atas ke bawah. Ya, kamu mengerti maksud aku. Dan dia salah tingkah sendiri karena apa? Dia tahu dia tidak bisa jujur dengan perasaannya dia. Ya, dengan berbagai macam situasi dan kondisi lah ya yang tidak memungkinkan untuk sementara waktu ya, tidak memungkinkan dia untuk mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Ada Knight of Swords di sini. Aku balik ke the devil ya. Aku merasakan ini keinginan dia untuk memiliki kamu nih kuat banget sebenarnya. Ini tinggal tunggu waktu kayaknya ya teman-teman. Karena pada dasarnya orang ini punya apa ya? Punya rasa percaya diri yang cukup tinggi juga gitu. Tapi mungkin dia saat ini sedang mempelajari kamu ya teman-teman ya. Atau mungkin dia punya kesadaran diri saat ini dia belum bisa untuk menyatakan cintanya sama kamu dengan beberapa kondisi ya teman-teman ya. Tapi keinginan dia untuk memiliki kamu ini begitu besar. Kekaguman dia secara fisik sama kamu ya, diawali dengan kekaguman secara fisik ya. Ini begitu besar. Gitu ya, mungkin menurut dia kamu sesuai dengan kriterianya dia gitu ya. Di sini ada Knight of Swords. Dia dia salah tingkah kalau kamu ada di sekitar dia karena menurut dia kamu ini orang yang nggak bisa diem, sama 11-12 deh kayak dia juga orang sibuk ya. Di mata dia kamu juga nggak bisa diem, pokoknya pengennya aktif terus ya. Di sini ada Five of Pentacles dan ada Knight of Swords. Ini banyak dari kamu ada di lingkungan pekerjaan kamu lah teman-teman ya. Dia tuh seperti berkaca dengan dirinya gitu ya. Dia tahu dia sibuk, dia selalu menyibukkan diri juga. Dia tahu kalau ada hubungan dengan uang dia pasti kejar. Nah dia lihat itu dari kamu. Ada Knight of Swords di sini. Jadi ya kayak seperti melihat dirinya dia, ya otomatis dia tertarik sama kamu. Ada Knight of Swords. Mungkin kamu tipikal orang yang sangat nggak bisa diem ya teman-teman ya kalau aku lihat ya. Dan dia memperhatikan itu, dia tahu itu. Itu karena ya seperti tadi aku jelaskan ada Five of Swords di sini. Ya, ada 5 pedang di sini. Dia selalu memperhatikan kamu, kesibukan kamu. Ketika kamu jalan sama teman-teman kamu, dia tahu banget soal itu. Ya, teman-teman, dan dia tahu banget kamu orang yang sangat aktif. Karena dia ada di sekitar kamu nih. Tanpa kamu sadari. Oke, kita cari tahu ending hubungan kamu dengan dia. Tindakan yang akan dia lakukan sama kamu ya. Oke, ending hubungan kamu sama orang ini seperti apakah? Soulmate. Oke, beberapa dari kamu akan bersatu dengan orang ini ya. Ketika dia mulai memberanikan untuk menyatakan cintanya sama kamu, ketertarikannya dia sama kamu, ya dia bakal jujur banget nih teman-teman. Karena tipikal orang jujur sebenarnya. Ya, dia juga seperti melihat kamu suka dijujurin gitu ya. Dia tahu banget tentang kamu. Ya, karena dia cukup lama memperhatikan sosial media kamu juga. Dia tahu kamu orang seperti apa, dia tahu banget gitu ya. Karena orang ini sangat cerdas teman-teman. Ya, di sini ada soulmate.
Ketika dia sudah memutuskan untuk menyatakan perasaannya sama kamu, mungkin dia akan diawali dengan kejujuran bahwa ya menurut dia secara fisik kamu sangat menarik gitu ya. Tapi kayaknya banyak dari kamu, ending dari hubungan kalian ini ya kamu akan menerima cintanya dia ya teman-teman ya. Ya, mungkin kamu melihat dia cukup mapan, sangat menarik secara fisik kayak gitu ya. Kamu bakalan nyaman banget sama dia, kamu merasa ini soulmate-ku nih. Dia pun seperti itu ya. Oke, ending atau akhir dari hubungan kalian akan seperti apa di depannya nih? Ya, teman-teman, di sini ada stay optimistic about your love life. Oke. Tetap optimis dengan kisah cinta kamu ya. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, kekecewaan. Karena aku lihat di sini juga dia yang salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia nih, dia pernah menikah, dia pernah keluar dari hubungan yang sangat menyakitkan sama pasangannya, dia mungkin udah cukup serius, bahkan udah mungkin menikah gitu ya. Di sini ada perpisahan, ada justice aku lihat ya. Mungkin ketika dia terdiam, mengagumi kamu, salah tingkah kalau kamu ada di sekitar dia, itu dia belum siap. Karena mungkin dia belum yakin dengan hatinya dia, apakah dia beneran cinta sama kamu, apakah dia beneran tertarik sama kamu, atau dia sudah sembuh dari luka lamanya dia. Intinya dia belum memiliki keyakinan seperti itu. Tapi ketika dia sudah yakin, dia akan menyatakan cintanya sama kamu, karena di sini banyak sekali yang akan menerima cinta dari orang ini. Di sini ada stay optimistic about your love life. Mungkin kamu juga pernah mengalami kegagalan, kekecewaan, kemarahan sama lawan jenis, sama pasangan kamu sebelumnya. Dia pun seperti itu. Ya, teman-teman ya. Tapi kayaknya dia berusaha untuk meyakinkan hatinya nih. Dia tetap optimis dengan kisah cintanya dia pada akhirnya ketika dia mengenal kamu. Ya, setelah melalui banyak pertimbangan, pada akhirnya dia yakin sama perasaannya dia, ya, di depan sana nanti teman-teman ya. Siap-siap. Dia akan menyatakan perasaannya sama kamu dan banyak yang akan bersatu sih di sini. Tapi sejujurnya aku belum ya, bukannya tidak. Aku belum melihat ada pernikahan. Tapi kayaknya kamu akan dekat sama orang ini. Ya, teman-teman. Karena dia mulai optimis dengan kisah cintanya dia sudah mulai bisa melupakan atau memaafkan masa lalunya dia, kamu pun mungkin seperti itu ya. Makanya kamu memutuskan untuk sudahlah jalani dulu gitu. Oke, inisial kamu atau inisial dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia ya. Dia yang salah tingkah ketika kamu ada di sekitar dia. Tapi banyak yang akan memberikan kesempatan sama orang ini ya. Oke, aku rapin dulu. Aku lihat di sini ada huruf M, G, H, H lagi, ada Y, ada huruf W, Q, ada W lagi, ada J, L, R, I, dan Q. Oke, sedikit lagi informasi tambahan tentang orang ini. Oke, informasi tambahan tentang orang ini. Oke, di sini informasi tambahan tentang orang ini, dia orang yang sangat sensitif ya. Mudah terluka gitu ya, mudah kesinggung, tapi juga mudah punya empati sangat besar sama orang-orang yang memang kesulitan. Apalagi kalau orang ini kenal sama dia gitu ya. Orangnya keras kepala ya, kelihatan banget ya dari The Emperor dan ada The Devil, orangnya sangat keras kepala teman-teman. Seperti tadi aku jelaskan kayaknya di awal ya. Kalau maunya ya maunya gitu ya. Ada meditasi, dia suka sekali bermeditasi ketika dia lagi sedih, kecewa, marah untuk meredam semua itu. Ya, untuk meredam semua energi negatif itu dia senang sekali menyendiri bermeditasi kalau memang dia membutuhkan. Ada spiritual dan supranatural, untuk beberapa dari kamu orang ini mengerti tentang hal itu. Ya, mungkin turunan dari orang tuanya dia gitu ya, dari nenek kakeknya gitu. Tarot, dia suka sekali tarot, dia bisa tarot, dia suka sekali nonton video tarot juga. Bernyanyi, mungkin dia suaranya bagus, hobinya bernyanyi atau memang ini pekerjaannya dia. Dia suka pegunungan, dia suka olahraga ya, seperti tadi aku jelaskan, orang yang suka olahraga dan tubuhnya berisi. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan terlalu diambil perasaan. Tinggalkan saja. Bye-bye.